Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ida Aslami Atko dari Prodi 1 PKIC dengan NIM 214110101113. Ingin menjelaskan materi tentang muhkam dan mutasabih. Yang pertama, pengertian muhkam. Muhkam adalah isim maf'ul dari fi'il ahkamu yahkimu yang menurut bahasa diartikan dengan menahan diri dari goncangan. Kata al-hukam berarti memutuskan dari dua hal atau perkara. Wa ihkam al-syar'i artinya menguatkan, dan muhkam berarti yang dikokohkan. Ihkam al-kalam berarti menguatkan perkataan dengan memisahkan berita yang benar dari berita yang salah. Adapun menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mengartikan muhkam. Dari pendapat-pendapat itu adalah dalil yang jelas dan tidak mengandung adanya penaskah. Ayat yang hanya mengandung satu tafsiran saja. Ayat yang bisa dipahami tanpa membutuhkan rujukan kepada ayat lain. Ulama yang berpendapat dengan pendapat pertama diantaranya adalah Al-Jarjani. Kemudian pengertian mutasabih. Mutasabih berasal dari fi'il tasabaha ya tasabahu, yang menurut bahasa berarti apa-apa yang saling menyerupai satu sama lain. Untuk Al-Quran, penyerupaan itu dalam kesempurnaan, kebagusan, kebaikan, dan dalam memberikan banyak hikmah di dalamnya. Mutasabih menurut bahasa terambil dari tasabuh, yaitu yang satu diserupakan dengan satu lagi. Subhah yang berarti keadaan di mana satu dari dua hal tidak dapat dibedakan karena adanya kesamaan antara keduanya. Kemudian sebab-sebab mutasabihat. Pada garis besarnya, sebab adanya ayat-ayat mutasabihat dalam Al-Quran ialah karena adanya kesamaan maksud syar'a dalam ayat-ayatnya, sehingga sulit dipahami umat tanpa dikaitkan dengan arti ayat lain. Disebabkan karena bisa ditawilkan dengan bermacam-macam dan petunjuknya pun tidak tegas. Karena sebagian besar merupakan hal-hal pengetahuannya hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun adanya ayat mutasabihat dalam Al-Quran disebabkan tiga hal. Yang pertama, kesamaan lafadz mufrad. Yang kedua, kesamaan dalam lafadz mukarrab. Yang ketiga, kesamaan pada makna ayat. Kemudian, macam-macam ayat mutasabihat. Menurut Abdul Jalal, macam-macam ayat mutasabihat ada tiga macam. Ayat-ayat mutasabihat yang tidak dapat diketahui oleh seluruh umat manusia kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat-ayat mutasabihat yang dapat diketahui oleh semua orang dengan jalan pembahasan dan pengajian yang mendalam. Contoh, pencirian mujmal, menentukan mutasyarak, mengkaitkan yang mutlak, menertibkan yang kurang tertib. Kedua ayat-ayat mutasabihat yang hanya dapat diketahui oleh para pakar ilmu dan sains, bukan oleh orang-orang yang, apalagi orang yang awam. Hal ini termasuk urusan-urusan yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan orang-orang yang mendalam ilmu pengetahuan.